Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinisa Amalia Tahir, NIM 200210501002, mahasiswa Teknik Komputer kelas C Universitas Negeri Makassar. Di video ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu mengenai struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi ini terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada sistem components, yang kedua operating system services, yang ketiga system calls, yang keempat system programs, yang kelima system structure, yang keenam virtual machine, yang ketujuh system design and implementation, dan yang kedelapan yaitu system generation. Yang pertama yaitu system components. Pada sistem components ini terdapat manajemen proses. Proses merupakan keadaan pada suatu program yang tengah dieksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab pada kegiatan maupun aktivitas yang berkaitan erat dengan manajemen proses, yaitu contohnya menunda maupun melanjutkan suatu proses, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dari sinkronasi, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dari komunikasi, dan menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses penanganan pada headlock. Selanjutnya yang kedua yaitu manajemen memori utama. Memori memiliki fungsi yaitu untuk menjadi tempat dari penyimpanan yang suatu akses datanya dapat digunakan oleh sebuah CPU maupun perangkat input dan output. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan erat dengan manajemen memori. Contohnya yaitu dapat memilih program yang hendak di-load ke dalam memori, dapat mengalokasikan dan juga mendialokasikan ruang memorinya yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta dapat menjaga track dari memori yang tengah digunakan dan siapapun yang dapat menggunakannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen secondary storage. Secondary storage digunakan untuk menyimpan seluruh data dan juga program yang ada di komputer. Contohnya yaitu disket, hard disk, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan erat dengan disk manajemen, seperti alokasi penyimpanan, penjadwalan disk, dan juga free space management. Yang keempat ada manajemen sistem I/O. Manajemen sistem input dan output juga sering disebut dengan device manager. Komponen pada manajemen sistem I/O ini yaitu yang pertama ada spooling, di mana hal ini dapat melakukan penjadwalan dari pemakaian sistem input maupun output agar dapat lebih efisien dan juga efektif. Selanjutnya buffer. Hal ini dapat menampung sementara sejumlah data dari dan juga ke dalam perangkat input maupun output, dan menyediakan suatu driver yang bisa melakukan operasi yang rincu untuk suatu hardware I/O tertentu. Yang kelima, ada manajemen berkas. Berkas merupakan sekumpulan informasi-informasi yang berhubungan sesuai pada tujuan pembuat berkas tersebut. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas manajemen berkas, yaitu pembuatan dan juga penghapusan suatu direktori, dapat memarahkan berkas ke dalam secondary storage, pembuatan dan penghapusan suatu berkas, dapat membackup berkas ke dalam media penyimpanan yang non-volatil, serta dapat mendukung manipulasi suatu direktori dan juga berkas. Selanjutnya yang keenam yaitu sistem proteksi. Sistem proteksi ini dapat mengacu pada suatu mekanisme yang dapat mengontrol akses yang dapat dilakukan oleh prosesor, program, maupun pengguna ke dalam sistem sumber daya. Tetapi mekanisme proteksi juga wajib untuk dapat menentukan kontrol yang akan dilakukan, dapat menyediakan sarana penegakan pelaksanaan, dan dapat membedakan antara penggunaan yang telah diberikan izin dan juga yang belum diberikan izin. Selanjutnya yang ketujuh yaitu jaringan. Suatu sistem yang terdistribusi merupakan kumpulan dari prosesor-prosesor yang tidak dapat berbagi dengan clock maupun memori. Prosesor tersebut juga telah tersambung melalui jaringan komunikasi. Sistem yang terdistribusi dapat menyediakan akses dari pengguna kepada bermacam-macam sumber daya sistemnya. Akses tersebut juga bisa menyebabkan mempercepat komputasi, peningkatan ketersediaan data, dan peningkatan kemampuan. Dan yang terakhir dari struktur komponen yaitu sistem komponen yaitu Command Interpreter System. Command Interpreter System ini memiliki banyak sekali variasi dari suatu sistem operasi ke sistem operasi lainnya,
yang dapat disesuaikan dengan teknologi input dan output device yang tersedia juga tujuannya. Contohnya yaitu seperti Pen-based, Touch, CLI, Windows, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua dari struktur sistem operasi yaitu Operating System Services. Operating System Services ini yang pertama ada layanan eksekusi program yang merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh sistem operasi kepada user untuk memudahkan proses kerja adalah meload atau memanggil ke memori dan menjalankannya. Program tersebut pun harus dapat dihentikan atau diakhiri eksekusinya, baik dalam bentuk normal ataupun tidak dalam keadaan normal atau error program. Yang kedua yaitu layanan operasi input-output. Saat sebuah program di-running atau dijalankan, seringkali juga dibutuhkan proses I/O baik berupa file atau peralatan I/O itu sendiri. Dalam hal ini, sistem operasi harus bisa berfungsi sebagai pengontrol, karena hal ini tidak bisa secara langsung dilakukan oleh user disebabkan aspek keamanan dan efisiensinya. Yang ketiga yaitu layanan manipulasi sistem file. Kadang dalam suatu kondisi, program harus membaca dan menulis berkas, serta membuat ataupun menghapus berkas. Fungsi ini harus bisa dijalankan oleh sebuah sistem operasi. Yang keempat yaitu layanan komunikasi. Pada umumnya ada dua jenis layanan komunikasi oleh sistem operasi, yaitu dengan cara berbagi memori atau shared memory dan cara pengiriman pesan atau message passing. Yang kelima yaitu layanan mendeteksi kesalahan. Sistem harus menjamin kebenaran dalam proses komputasi apapun, yaitu dengan cara melakukan pendeteksian error pada CPU dan memori, perangkat I/O dan atau program yang diinputkan oleh user. Selanjutnya yang ketiga yaitu system calls. System calls atau panggilan sistem merupakan antarmuka dari antar sistem operasi dan program pengguna. Ada berbagai jenis panggilan sistem yaitu yang pertama ada panggilan sistem control process. Panggilan sistem control process dapat digunakan untuk membuat, menghentikan proses, mengalokasikan dan mengosongkan memori. Yang kedua yaitu panggilan sistem manajemen file. Panggilan sistem ini dapat digunakan untuk membuat, menghapus, membaca, menulis, membuka, dan menutup file. Proses tersebut membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan eksekusi. Yang ketiga yaitu panggilan sistem manajemen perangkat. Panggilan sistem manajemen perangkat digunakan untuk meminta dan melepaskan perangkat. Yang keempat yaitu panggilan sistem manajemen informasi. Sistem calls jenis ini dapat digunakan untuk mendapatkan data sistem dan untuk mendapatkan atribut proses dan perangkat. Selanjutnya yang kelima yaitu panggilan sistem komunikasi. Mengirim informasi status, membuat dan menghapus koneksi komunikasi dan pengiriman dan menerima pesan dapat dilakukan dengan menggunakan panggilan sistem komunikasi. Selanjutnya yang keempat dari struktur sistem operasi yaitu sistem programs. Sistem program atau program sistem ini adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Atau dengan kata lain, program sistem adalah software pada lapisan pertama yang disimpan pada memori komputer dan merupakan program pertama yang dijalankan pada saat komputer dinyalakan setelah BIOS. Program sistem juga sering disebut dengan sistem operasi. Selanjutnya yaitu sistem structure. Dalam sistem operasi dibutuhkan beragam struktur pembentuk sehingga dapat menghasilkan sistem operasi yang handal. Yang pertama yaitu sistem monolitik. Sistem monolitik atau struktur sederhana ini berisikan kumpulan dari berbagai prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lainnya untuk menjalankan sistem sehingga antara prosedur dapat saling bekerja sama dan menjalankan sebuah sistem. Beberapa contoh sistem operasi yang memiliki sistem monolitik yaitu MS-DOS dan Unix. Yang kedua yaitu layered system. Layered system atau sistem berlayer maksudnya sistem operasi terdiri dari beragam layer mulai dari bawah hingga atas. Adanya struktur berlayer ini berfungsi untuk mengurangi kompleksitas rancangan dari implementasi sistem operasi. Jenis layer yang digunakan dalam sistem operasi antara lain layer perangkat keras, layer sistem
operasi, layar kelengkapan, dan layar program aplikasi. Yang ketiga yaitu kernel mikro. Kernel mikro ini berfungsi untuk mempermudah komunikasi yang terjadi antara program klien dengan beragam layanan yang terdapat pada ruang user, sehingga dapat mempermudah dan memperluas sistem operasi dan mudah ketika akan diubah atau transformasi ke arsitektur yang lebih baru. Yang keempat yaitu modules. Struktur modules atau modular ini dimulai dari kernel yang biasanya memiliki kumpulan komponen inti dan terhubung dengan penambahan layanan secara dinamis dan dalam waktu berjalan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, struktur modular ini dilakukan dengan cara menggunakan pemanggilan modul secara dinamis. Yang kelima ada virtual machine. Struktur dari virtual machine ini terdiri dari dua jenis, yaitu control program dan conventional monitor system. Kontrol program digunakan sebagai pengatur fungsi prosesor, memori, dan perangkat input-output, sedangkan conventional monitor system digunakan untuk mengatur fungsi dari proses, pengelolaan informasi, dan pengelolaan perangkat dari sistem operasi. Yang keenam yaitu client-server model. Client merupakan jenis program permintaan layanan, sedangkan server yaitu jenis proses yang memberikan layanan. Sehingga proses akan dimulai dari klien yang meminta layanan tertentu dan server akan memberikan dan mengirim informasi terkait layanan yang diinginkan oleh klien. Yang ketujuh yaitu sistem berorientasi objek. Struktur sistem berorientasi objek merupakan sistem operasi yang sangat terstruktur sehingga dapat dengan mudah memisahkan layanan dan implementasinya, sehingga informasi yang dihasilkan tidak tercampur dan membuat user lebih mudah mengerti. Contohnya yaitu MS Windows. Namun MS Windows ini belum seluruhnya menggunakan sistem berorientasi objek. Selanjutnya yang keenam dari struktur sistem operasi ini yaitu virtual machine. Virtual machine adalah program perangkat lunak atau sistem operasi virtual yang bisa digunakan pada sebuah perangkat keras bersamaan dengan OS asli dari perangkat tersebut. Virtual machine berjalan pada partisi terisolasi yang ada pada komputer host dengan resource seperti CPU, memori, dan sistem operasi tersendiri sehingga memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi pada virtual machine dan menggunakannya seperti biasanya pada perangkat tersebut. Proses berjalannya virtual machine dikelola oleh perangkat lunak yang dikenal sebagai hypervisor yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan resource seperti memori, penyimpanan, dan sumber daya lainnya dari perangkat utama ke virtual machine. Virtual machine ini terdiri dari dua jenis, yaitu proses virtual machine yang menyediakan lingkungan pemrograman yang terisolasi dari software dan sistem operasi apapun. Contohnya yaitu JVM atau Java Virtual Machine yang memungkinkan sistem operasi apapun untuk menjalankan aplikasi Java seperti native application atau aplikasi asli. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem virtual machine. Sistem virtual machine jenis ini bergantung pada kinerja hypervisor seperti VMware ESXi untuk bisa beroperasi pada atau di atas sebuah operating system dan juga server. Selanjutnya yang ketujuh dari struktur sistem operasi yaitu sistem design and implementation. Yang pertama ada target. Target ini terbagi jadi dua, yaitu ada target untuk pengguna dan target untuk sistem. Target untuk pengguna yaitu sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, dapat diandalkan, aman, dan cepat. Sedangkan target untuk sistem yaitu sistem operasi harus gampang dirancang, diimplementasi, dan dipelihara sebagaimana fleksibel, error, dan efisien. Selanjutnya ada mekanisme dan kebijaksanaan. Mekanisme menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu kebijaksanaan memutuskan apa yang akan dilakukan. Pemisahan kebijaksanaan dari mekanisme merupakan hal yang sangat penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi bila kebijaksanaan akan diubah nanti. Kebijaksanaan memutuskan apa yang akan dilakukan. Pemisahan kebijaksanaan dari mekanisme merupakan hal yang sangat penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi bila kebijaksanaan akan diubah nanti. Selanjutnya yaitu implementasi sistem. Implementasi sistem biasanya menggunakan bahasa assembly. Sistem operasi sekarang dapat digunakan dengan menggunakan
bahasa tingkat tinggi. Kode yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi dapat dibuat dengan cepat, lebih ringkas, dan lebih mudah dimengerti dan didebug. Sistem operasi lebih mudah dipindahkan ke perangkat keras yang lain jika ditulis dengan bahasa tingkat tinggi. Kemudian struktur sistem operasi selanjutnya yaitu ada sistem generation. Sistem generation atau generasi sistem adalah proses menciptakan contoh unik tertentu dari sistem operasi dengan menggabungkan opsi dan parameter yang ditentukan pengguna dengan menggunakan kode program tujuan umum yang disediakan pabrik untuk menghasilkan sistem operasi yang disesuaikan untuk lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu yatawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.